Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat para peserta KONAS 6 PABI di Hotel Shangri-La Jakarta tanggal 3 Oktober 2022 pagi hari ini. Selamat siang Prof. Taruna. Ya, kita Selamat kehadiran siang. yang terhormat Ketua Kolegium Kedokteran kita, Bapak Prof. Dr. Haji Taruna Ikrar, PhD ya. Beliau banyak gelarnya nih ya. Malah dia sudah jadi dekan di Amerika sana ya. Dan sudah bertempat tinggal di sana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada siang hari ini sejak pagi ya, langsung dari Amerika ya tadi tiba ya. Jadi saya sempat stres, wah kira ini Prof nggak datang. Jadi yang kami inginkan Prof ini bahwa Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia sebagai induk dari ahli bedah Indonesia dengan anggota 3.500 ya, Prof, punya banyak kompetensi sesuai dengan Perkonsil 73, Prof. Ya. Tapi pada kenyataannya banyak larangan-larangan terjadi. Bagaimana kita mengantisipasi supaya Perkonsil ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasinya. Karena tentunya konsil telah memikirkan bahwa di Perkonsil 73 inilah kompetisi bedah ini yang bisa untuk dipakai untuk berperan membangun kesehatan dan kemajuan bangsa. Itu Prof. Silakan Ya. Prof. Terima kasih host ya, Ya. Abang Dr. Asrul. Sama-sama. Hadi. Sahabat Prof. Ada hal yang prinsip dalam konteks pelayanan kedokteran. Ya. Kita paham Konsil Kedokteran Indonesia atau Indonesian Medical Council. Ya, kebetulan saya juga Ketuanya. diamanahkan untuk Medical Council untuk Dunia ya, dunia. prinsip yang paling penting kita pahamin bahwa regulator atau pemerintah itu berupaya untuk mengatur supaya semua berjalan rapi, Ya. berjalan sesuai dengan relnya. Ya, betul. Nah, oleh karena itu Indonesian Medical Council atau Konsil Kedokteran Indonesia mengeluarkan perkonsil. Ya. Perkonsil ada 2 perkonsil yang kita telah keluarkan untuk mengatur bagaimana peran strategis Ya. dokter bedah itu. Betul. Pertama yaitu Perkonsil nomor 42. Ya. Dan yang kedua Perkonsil 73. 73 Ya. tahun 2019. 2019. Ya. Nah, Perkonsil itu merupakan guidance bagi seluruh dokter dalam hal berpraktek karena Konsil Kedokteran itu memiliki 3 wewenang yang sangat penting menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29. Ya. Pertama, menentukan standar pendidikan dokter profesi. Yang kedua, menentukan atau mengesahkan apa yang kita sebut dengan meregistrasi Ya. dokter, seperti outputnya itu STR, Ya. dan STR itu menunjukkan kompetensi. Ya. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana development atau pembinaan dokter. Pembinaannya. Nah, dalam konteks ini, saya melihat dalam Perkonsil 73, sebetulnya secara global sudah dijelaskan secara spesifik dan secara general juga peran, fungsi, dan apa yang menjadi kompetensinya Ya. para dokter bedah, Ya. termasuk general surgeon Ya. atau bedah umum ya. Ya. Nah, kita melihat sebetulnya tinggal bagaimana terdapat kompromi Ya. karena fungsi Perkonsil itu bagaimana melindungi, bukan hanya melindungi rakyat, Ya. tapi melindungi juga dokter, Betul. termasuk dokter bedah. Ya. Nah, saya melihat secara fair sudah dijelaskan sebetulnya, hanya ada yang spesifik di situ, masih ada yang kompromi yang kita sebut dengan share kompetensi. Share kompetensi. Nah, share kompetensi ini sampai sekarang kita belum putuskan, Ya. karena kita sudah buatkan di Konsil Kedokteran Indonesia tentang output share kompetensi itu, tapi masih stuck di harmonisasinya di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Dan kalau itu sudah disahkan tentu itu akan mengikat semuanya. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, bagaimana perannya general surgeon atau bedah umum? Ya. Kita ketahui kalau kita melihat masalah terbesar Indonesia itu 3. Ya. Saya melihat. Yang pertama, apa yang disebut dengan jumlah dokter Indonesia itu termasuk dokter spesialis masih sangat-sangat kurang. Sangat kurang. 3.000 itu masih sangat kurang. Untuk dengan wilayah Indonesia Indonesia yang ya, sangat luas. 270 juta penduduk. Total dokter bedah kita termasuk dokter spesialisnya itu ada yang kita sebut dengan 5 ribuan. Saya Ya. bicara tadi dengan ketua kolegium.
Di situ ada 5.000-an yang tercatat juga di KKI. Ya. Itu ada 5.200-an. Ya. Nah, dari 5.200-an itu mayoritas 3.500-an, 3.425 itu adalah dokter bedah umum. Ya. Ya. Dan karena masalah kedua kita yaitu distribusi dokter Ya. sangat tidak seimbang, semuanya berkumpul di kota-kota besar. Iya, iya, betul. Apalagi yang subspesialis Iya. ya. Itu menyebabkan sangat penting bagaimana berkompetensi untuk peran dokter bedah umum ini juga diberi wewenang, Iya. diberi peran. Karena negara kita luas, ada 17.586 island atau pulau. Iya. Dan itu mendiami negara 60% penduduk Indonesia itu di daerah, di daerah, iya. bukan di kota-kota besar. Betul. Nah, jadi pada umumnya dokter subspesialis, konsultan itu di kota-kota besar. Iya. Nah, bagaimana perannya yang di daerah-daerah? Iya. Oleh karena itu perannya dokter bedah umum ini harus diberi wewenang yang lebih besar. Betul. Itu nulung persepsi kita dan kita sudah diskusikan juga di Konsul Kedokteran Indonesia tentang itu. Oleh karena itu dalam berbicara dengan peraturan konsil atau perkonsil itu sebetulnya bisa dilakukan amandemen untuk lebih spesifiknya ya. Ya tergantung aspirasi yang berkembang stakeholder kita. Betul. Salah satu stakeholdernya Konsil Kedokteran itu adalah kolegium. Betul. Jadi itu saya kira Ya. tanggapan kami. Begini Prof, cuma kita harus sepertinya itu kompetensi banyak salah artikan. Artinya apa? Justru share kompetensi itu justru kompetensi bedah umum dibagi ke yang lain dan nggak diberi kesempatan. Mestinya namanya share kompetensi diartikan adalah sebagai kompetensi bersama, Prof. Itu paling bagus. Artinya apa? Misalnya ada satu penyakit A dikerja oleh bedah umum, terus ada yang subspesialis, dia nggak bisa melarang. Artinya kompetensi bersama. Kalau dikatakan juga share kompetensi bisa diartisalahkan bahwa bagian A itu diambil orang lain tidak bisa dikuasai oleh bedah umum. Itu namanya share kompetensi. Banyak salah artikan, Prof. Jadi paling bagus itu mungkin kompetensi bersama. Saya gini ya, share kompetensi itu artinya bukan seperti lahan tempat kita. Kita sudah ambil ini lahan kami, bukan tidak. Share kompetensi itu artinya kesepakatan bersama untuk menjalankan kompetensi yang kita miliki secara bersama. Itu share kompetensi, sehingga tidak terjadi konflik. Betul. Saya mau lihat gini, contoh yang paling konkret karena home base saya kan di Amerika. Walaupun kita melihat, kalau kita melihat general sergeant di Amerika itu gajinya besar sekali. Betul, Prof. Karena itu ukuran yang tepat ya. Itu rata-rata 470-an ribu dolar per tahun. Per tahun. Jadi kalau per bulan itu kita hitung, ini general ya, tentu ada yang lebih, ada yang kurang. Itu rata-rata sekitar 50.000. 50.000 ini kalau dirupiahkan itu bisa menjadi 750 juta per bulan. Betul. Nah, ini secara umum. Nah, kita melihat bagaimana General Sergeant ini mempunyai peran yang sangat besar, walaupun seperti negara Amerika yang jumlah ahli bedahnya sangat banyak, sangat besar. Tapi tetap dibutuhkan ya, Prof. Tetap sangat dibutuhkan. Nah, tentu konteks di keindonesiaan itu juga perlu kita atur ya, karena output dari share kompetensi itu adalah bagaimana kesepakatan tentang pembagian tugas. Kita share kompetensi membagi tugas kompetensi kita supaya kita outputnya melayani masyarakat. Sehingga input dan kesejahteraannya para dokter juga meningkat, termasuk dokter-dokter umum. Karena output terakhir daripada share kompetensi itu supaya tidak ada pertengkaran. Betul. Dan output dari ketidakadanya pertengkaran, kompromi itu outputnya adalah kesejahteraan. Betul. Semua dokter Indonesia termasuk dokter umum harus sejahtera. Iya, Prof. Itu yang dijaga oleh konsul ya, Prof. Itu kita atur. Prof, terakhir begini, Prof. Kan walaupun memang ada perkonstitusi 3, bagaimana kalau kita buat suatu konsul mengadakan suatu MOU, Memorandum of Understanding, bagaimana kita memanggil semua itu yang berkaitan dengan perkonsil itu dipanggil untuk buat tanda tangan bersama. Ya sebetulnya itu kan berkali sebaiknya, Prof. Berbicara soal kompetensi ini kan lewat Konsil Kedokteran Indonesia telah mengundang MKIK ya. Dan MKIK dibawanya juga kolegium terkait juga kita undang semuanya. Dan memang ramai dalam sidang-sidang itu, belum ada kesepakatan saya lihat. Dan begini, Prof, ada satu kita sudah ini, bahkan Konsul Kedokteran telah endorse itu artinya memperkuat. Memperkuat. Tapi kan kita butuh kesepakatan. Iya, betul, Prof. Cuma begini, Prof, terakhir lagi, banyak orang salah paham bahwa yang mewakili bedah umum itu adalah IKABI. Bukan, Prof. Yang mewakili bedah umum itu PABI, Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia. IKABI itu adalah
federasi. Jadi Oke. beberapa ahli budaya berkumpul di bawah itu. Jadi ini sehingga posisi ini kadang-kadang tidak menguntungkan bagi kami. Oke, Kelompok kalau ahli budaya. begitu Begitu, kita Prof. undang berarti PABI ya. Iya, Prof. Iya, kita undangnya Iya. bukan IKB tapi PABI. Betul, Prof. Nanti pada saat ada sidang-sidang di KKI kita Iya. akan melakukan itu. Iya. Nanti saya akan endorse. Terima kasih Iya. Prof ya. Terima kasih kami atas sangat berbahagia sekali dan berterima kasih kepada Bapak Prof Dr. Haji Taruna Ikrar PhD ya yang telah mau datang diundang ke studio mini kita podcast PABI Konas 6 dari Hotel Sanggria Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.